asik, asing, asong, asongan. Langsung dari tempat asal mereka, ataukah sempat transit di daerah lain? Ya, jadi sebelum PPKM diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali, mereka terbang dari China ke Jakarta, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, itu pada tanggal 20 Juli. Jadi setelah dari Jakarta, mereka dikarantina selama 5 hari, kemudian diterbangkan ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Siska. Oke, beredar kabar bahwa mereka bekerja di perusahaan nikel di Bantaeng. Lalu apakah bagaimana status mereka? Apakah masih menjalani karantina ataukah langsung bekerja? Ya, Siska. Untuk saat ini para TKA tersebut masih menjalani proses karantina atau isolasi mandiri di perusahaan tersebut. Mereka dibatasi ruang geraknya untuk berinteraksi dengan pekerja lain karena masih dalam proses isolasi mandiri. Selain itu mereka juga belum mengantongi izin kerja dari Depnaker atau Dinas Tenaga Kerja dikarenakan karena mereka masih menjalani isolasi dan harus melalui tahap uji coba. Dari tahapan uji coba dan isolasi mandiri ini memakan waktu selama 30 hari. Ketika mereka tidak mampu ataupun tidak layak untuk dipekerjakan, maka mereka akan dipulangkan. Begitu penjelasan dari Kepala Imigrasi. Bukan dari Wuhan, corona datang dari Tuhan. WCST. Roba saja, W jadi T. Wuhan jadi Tuhan. Jadi ini adalah akibat penganiayaan Cina terhadap umat Islam. Cina memperkosa, membunuh, merampas hak Muslim Uighur. Ada juga analisa lain secara intelijen CIA dan Mossad Israel. Mereka mengatakan corona ini adalah sebaran biologi senjata Cina, senjata biologi Cina. Sebagaimana Jerman, Nazi Jerman dulu menggunakan senjata biologi untuk membunuh orang-orang Yahudi, dipangkir berjuta-juta. Yahudi mati di tangan Nazi Jerman dengan senjata pemusnah massal. Ini juga katanya senjata biologi yang bukan, ini dari Allah. Itu analisa intelijen Amerika, CIA, analisa intelijen Mossad Israel. Karena Cina adalah negara yang tertutup. Bukan ini hukuman Allah. Ma'asabah bimusibatin. Cina sekarang kapok ribuan triliun. Indonesia ekonominya bergantung pada Cina. Bergantung kemana sekarang? Bergantung kemana sekarang? Doakanlah supaya lebih mati Cina itu. Bukan cuma ekonominya mati, orang Cina kemana-mana diteriaki corona, corona. Ke bandara sajalah lockdown, Malaysia lockdown, airport. Semua bandara di dunia, Asia tutup. Malaysia pun lockdown. Indonesia Kuala Namu itu bukan milik Indonesia lagi. Semua bandara sudah dimiliki asing, asong, asongan. Kecurangan ini nggak bisa dibohongi. Kata orang Arab, yastaquna minan nasi wa la yastaquna minallah. Bersembunyi kau di hadapan manusia, tidak mampu kau bersembunyi di hadapan Allah. Yang keempat yang paling bahaya, bidawatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Penjual gorengan bangkrut, penjual di pasar, penjual daging ayam bangkrut, penjual ikan bangkrut. Masyarakat, konteks persatuan masyarakat Indonesia Pancasila diadu domba dengan agama. Dan yang bikin ribut, yang bikin kacau, yang bikin berkelahi antara masyarakat dengan aparat adalah orang-orang di atas. Masyarakat Indonesia ini dengar-dengaran, betul? Kalau bikin tabligh akbar begini, semuanya orang baik yang berkumpul, dari pembicara sampai pendengar, cinta kepada NKRI. Yang suka berkoar-koar di atas, pejabat, badan pengacau ideologi Pancasila, BPIP. Pancasila ditabrakkan dengan agama. Orang-orang ini nggak tinggal filosofi Pancasila. Pancasila bukan ideologi, Pancasila adalah falsafah. Meletakkan para founding fathers kita sudah meletakkan satu perwujudan peradaban dalam konteks pemahaman
politik linguistik, dikaji secara sosiokultur, dikaji secara religius, kemudian perpaduan budaya itu dikupas secara filosofis. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perpaduan filosofis Pancasila ini tidak bersifat hafalan, tetapi dalam konteks ejawantahnya adalah implementasi. Malu saya mengaku Pancasilais. Orang hidup di pinggir-pinggir jembatan mengaku saya Pancasila. Orang berhutang ditarik di tengah jalan motornya. Apalagi orang miskin ditendang oleh Satpol PP, gepeng, gelandangan, pengemis, diseret ke dalam mobil-mobil Satpol PP. Ngaku Pancasila. Malu saya. Malu saya. Momen seperti inilah kita sadar aparat TNI Polri, pemerintah bersinergi dengan masyarakat, bersatu dengan masyarakat. Jangan ada sesuatu mau diadu domba. Masyarakat ambil batu takbir di jalan, Allahu Akbar. Polisi tentara ambil batu, Allahu Akbar. Kafir di luar sana, haleluya. Kita berkelahi, kafir tertawa. Kalau kita sudah berkelahi, orang kafir yang tertawa. Aparat Muslim, tentara Muslim, polisi Muslim, masyarakat mayoritas Indonesia Muslim. Mengapa Cina berani? Mengapa India berani? Karena kekuatan lintas garis politik, diplomasi politik dunia sudah melihat istana sudah bergeser dengan kekuatan Islam yang ada saat ini. Makanya dia berani mengganggu Muslim di sini. Persoalan politik yang begitu jauh, kami lebih paham daripada politikus. Lompatan logika kami para pendakwah ini jauh melampaui daripada politikus. Kami sudah membaca jejak politik ini. Kami sudah tahu. Makanya masyarakat jangan mau diadu domba. Anggaplah Pak Jokowi dan Pak Maruf ini ibu, Pak Maruf ibu, Pak Jokowi bapak. Biarkan orang tua kita itu. Mereka sudah tidak mau mendengar kita. Serahkan. Kita nggak tahu apa rencana bapak ibu kita. Biarkan dia rapat di kamar, kita anak-anak diam saja. Insya Allah tahun depan ada adik. Wallahu a'lam bishawab. Mengerti maksud saya? Nggak usah protes, nggak usah demo, nggak usah macam-macam dengan pemerintah ini. Dia rimbas kita, dia rimbas kita, dia rimbas. Dia nggak peduli kita siapa. Berhenti begitu. Cebong dan kampret stop. Cebong dan kampret stop. Apa yang kau tanam, itu yang akan kau tuai. Apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Biarkan pemerintah bekerja, kita tetap cinta kepada negara ini. Allahu Akbar. Kita tetap cinta kepada negara ini. Kita tetap cinta kepada negara. Dan kita tetap radikal dalam mempertahankan iman Islam. Tapi kita bukan teroris. Teroris pengecut. Teroris tindakan teroris itu tindakan pengecut. Jihad yang benar naik haji. Jihad yang paling tinggi naik haji. Jihad yang paling tinggi bersedekah. Jihad yang paling tinggi membantu fakir miskin. Bukan lempar bom. Bukan lempar bom. Itu tindakan pengecut. Kalau mau lempar bom, lempar di Israel sana. Itu baru laki-laki. Ceramah begini. Katakan kepada pendeta-pendeta yang ada di Sumatera, hei pendeta-pendeta, kalian masuk neraka, kafir, masuk Islam. Itu jihad. Itu jihad. Urusan paling penjara kalau nggak mati. Umat Islam pun jangan coba-coba bela saya. Cukup doa. 14 tahun saya bertarung di lapangan, nggak pernah meminta umat Islam bela. Cukup doa. Doa kami supaya kami tetap sehat. Doakan kami supaya kami tetap istiqomah. Kami bukan NU, kami bukan Muhammadiyah, kami bukan Al-Wasliyah, kami bukan Asmandiyah, kami bukan FPI, kami bukan Ansor, kami bukan Banser, apalagi Banseret, bukan. Kami pentarung di lapangan. Qudwatun fisabilillah, aurahautun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Kami berjuang atas nama Islam, bukan organisasi Islam. Adapun organisasi banyak yang saya baca ini hanyalah penyambung lidah dakwah kami, penyambung dakwah fisabilillah. Kami tidak ada dalam organisasi manapun. Kita bikin organisasi Islam, besok-besok berkelahi sama-sama Muslim. Banser dengan FPI, FPI dengan Ansor, Ansor dengan Banser, berkelahi, takbir di jalan, takbir ketawai. Saya tidak mau. Makanya saya kalau ceramah di masjid, sholat subuh disuruh jadi imam, saya nggak mau. Kenapa? Karena masjid ada yang kunut, ada yang tak kunut. Kalau saya baca kunut, oh walina biman hadait wa
bima fiman afai wa tawallana biman tawalai wa barik lana bima atoi. Yang tidak kunut marah sama saya. Kalau saya kunut, yang tidak kunut marah sama saya. Kalau saya tidak kunut, yang kunut akan marah juga sama saya. Saya orang dari kafir. Saya datang hanya dua tujuan dakwah: mempersatukan saudara Muslim dari lintas mazhab apapun. Kendati antum adalah Muslim paling susah dan paling rendah di dalam status sosial, tetapi Anda tetap kuat dalam pertahanan dua kalimat syahadat. Antum adalah saudara saya. Saya tidak pernah membawa-bawa mazhab dalam berdakwah. Kalau ada ustaz berceramah menjatuh-jatuhkan Muslim yang lain, anggaplah dia radio rusak, tidak usah percaya. Apalagi masuk ke masjid yang diukur jenggot dan kaki celana, innalillahi. Masuk ke masjid, tujuan kita adalah sholat. Hati kita tertuju kepada Allah. Pakaian silakan, yang pakai sarung boleh, yang pakai celana jeans boleh, yang pakai gamis boleh, asalkan jangan bertuliskan Jokowi Ma'ruf, bertuliskan Prabowo Sandi. Gak ada lagi cebong dan kampret, karena bosnya kampret dan cebong sudah bersatu. Kok Wiwi dan Kok Wowo sudah bersatu. Sudah bersatu mereka. Kita juga masyarakat harus bersatu. Yang kita pikirkan ke depan, next time Presiden Mr. Anies Baswedan, Governor in Jakarta. Anies Baswedan, Allahu Akbar. Tapi ada juga presiden di negeri yang seberang, negeri baru, negeri seberang di Yerusalem baru. Presiden yang akan dipilih katanya dipersiapkan narapidana Cina kafir Ahok. Hah? Narapidana jadi pejabat, kayak kehabisan pejabat kita di Indonesia, kayak kehabisan pejabat di Indonesia. Hati-hati jamaah, saya tidak ada kepentingan lain, saya tidak ada tendensi, tidak ada kepentingan politik. Saya hanya prihatin dengan agama ini. Allah melarang, la tattabi'u yahuda wa nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak boleh kita mengangkat pemimpin orang kafir. Cari pemimpin Muslim, sekolah, pintar-pintar, generasi muda, jadi jenderal. Kiai mendoakan anak-anak saya. Saya pernah ke pesantren, Kiai doakan, Ustaz, kau baca ke sana, kau cerita kan, baca ke sana. Ustaz, kami doakan anak Ustaz supaya jadi Ustaz. Tidak ada orang jadi Ustaz, tidak ada orang jadi Nabi, tidak ada orang jadi Kiai atas berkat doa. Orang jadi Ustaz, jadi Kiai atas pilihan Allah. Siapa mau sangka saya jadi dari pendeta rektor bisa jadi Ustaz, bisa berdakwah. Saya suka menghina Islam. Sorban yang saya pakai saya katakan taplak meja, gamis yang saya kenakan saya katakan gorden kain pintu. Sekarang saya mengenakan sorban, bukan taplak meja. Gamis saya pakai, bukan kain pintu. Makanya saya tidak pernah meminta umat Islam bela. Umat Islam cukup doa. Dan saya tidak pernah cari muka kepada ibu bapa. Saya cari muka kepada Allah. Allahu Akbar.